Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya absen dulu ya. Asnaini. Hadir, Bu. Tira ada? Hadir, Bu. Siapa anak-anakku yang bisa memimpin doanya? Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Dimulai. Doa selesai. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menanyakan, masih ada yang ingat pelajaran kita tentang interaksi antar ruang? Masih ingat di pelajaran kelas 7? Ibu, saling ketergantungan antar daerah karena perbedaan sumber daya alam. Ya, benar sekali Hasnani. Siapa lagi? Kesempatan antara daerah lain menawarkan barang yang lebih murah. Karena daerah lain menawarkan harga yang lebih murah. Jadi materi kita hari ini yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau. Adapun manfaatnya kita mempelajari materi ini, kita bisa mengetahui keunggulan dan keterbatasan suatu daerah. Sehingga daerah seperti tadi, interaksi antar ruang terjadi karena daerah satu memiliki keunggulan dan memiliki keterbatasan. Sehingga harus membeli barang dari daerah lain. Sehingga terjadi perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kemudian kita juga bisa belajar bagaimana berpikir kreatif, bagaimana berpikir kritis, kemudian bagaimana mengeluarkan pendapat, komunikasi, dan bekerja sama antar kelompok. Kemudian berikutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau Indonesia. Oke, masih semangat semua? Mana suaranya? Ya, Bu. Halo, pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan benar. 2. Menentukan tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. 3. Menganalisis faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan tepat. 4. Menyimpulkan dampak COVID-19 terhadap perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan benar. 5. Mempresentasikan hasil telaah tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan baik. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan sebentar, yaitu kita akan mengamati peta perjalanan pelayaran Indonesia. Kemudian anak-anakku diminta memberikan pertanyaan apa-apa yang ingin diketahui, kemudian menentukan masalah-masalah apa yang kita alami dalam perjalanan antar daerah atau antar pulau. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan diskusi secara berkelompok. Ibu sebentar akan membagi 2 kelompok. Masing-masing kelompok mengerjakan LKPD di ruangan kelompoknya. Setelah itu, setelah LKPD selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian kelompok lain menanggapi. Ya, setelah itu Ibu akan berikan kita akan menarik kesimpulan, kemudian mengerjakan kuis. Ya, mengerti ya? Sudah siap semua ya? Untuk penilaian, Ibu akan memberikan penilaian keterampilan dari komunikasinya, bagaimana berdiskusi, kemudian penilaian
mengerjakan LKPD-nya dan mengerjakan itu nilai pengetahuan dan bagaimana sopan santunnya, kerjasamanya, dan tanggung jawab menyelesaikan tugasnya itu penilaian sikapnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan peta konsepnya. Jadi, pelajaran kita hari ini itu perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, kita akan membahas apa itu perdagangan, pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kemudian kita akan membahas tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau, kemudian faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau, kemudian dampak COVID-19 terhadap perdagangan antar daerah dan antar pulau. Nah, ini adalah peta jalur pelayaran. Nah, tadi kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, ya. Di dalam liriknya itu dijabarkan bahwa Indonesia terdiri dari pulau-pulau, ya. Nah, pasti untuk melakukan perdagangan antar satu daerah atau antar satu pulau di Indonesia dengan pulau yang lain mengalami kendala-kendala. Mungkin ada anak-anakku yang bisa menunjukkan apa keunggulan dan keterbatasan wilayahnya. Coba Harisa. Maros memiliki keunggulan seperti semen dan keterbatasan batu bata sehingga harus membeli batu bata dari daerah lain. Ya, benar. Untuk memproduksi semen itu menggunakan batu bara. Nah, untuk mendapatkan batu bara kita harus mengambil dari mungkin dari Pulau Kalimantan, ya. Masih ada yang lain yang bisa menjelaskan keunggulan dan keterbatasan wilayahnya? Keunggulan dari Maros adalah beras dan ikan, tapi keterbatasannya sayur dan buah-buahan, sehingga membeli dari daerah lain. Ya, benar sekali. Apakah ada yang bisa memberikan pendapatnya apa permasalahan yang kita alami, masalah yang terjadi dengan materi perdagangan antar daerah atau antar pulau? Masalah apa yang biasa kita alami? Misalnya karena wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau, apa kira kendalanya? Pengiriman barang antara satu daerah dengan daerah lain, apa kendalanya? Ada yang bisa? Dengan perdagangan antar daerah seperti misalnya kendala cuaca, ya. Mahalnya biaya transportasi, misalnya pengiriman barang dari Sulawesi ke Papua. Ya, mahalnya biaya pengiriman barang. Misalnya kita dari Sulawesi mau mengirim semen ke Papua itu pasti biayanya sangat mahal karena jauh melalui kapal laut. Jadi harga biasa kita mendengar harga semen di Papua hampir 2 kali lipat lebih mahal daripada harga yang ada di Sulawesi. Nah, anakku ada yang dari kegiatan kita tadi ada yang bisa memberikan pengertian apa itu perdagangan antar daerah atau antar pulau? Penduduk atau lembaga di suatu daerah atau pulau dengan penduduk daerah pulau lain dalam satu batas wilayah atas dasar kesepakatan bersama. Ya, benar sekali. Nah, ini adalah petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi LKPD Ibu sudah siapkan di Google Class. Sudah dibuka semua Google Class-nya? Ya, bisa dibuka Google untuk mencari informasi dari internet. Nah, bersama seluruh anggota kelompok berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Jadi di Google Class itu ada nanti kelompok-kelompoknya. Silakan masuk di link untuk kelompok untuk berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Nah, setiap anggota kelompok wajib mengerjakan LKPD ya. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan. Sudah siap ya? Mana suaranya? Sudah, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, ini adalah isi dari LKPD-nya. Jadi di sini Ibu memberikan contoh-contoh sumber daya alam yang ada di 5 provinsi yang ada di Sulawesi. Ya, kemudian silakan anak-anakku memberikan contoh hubungan perdagangan antar provinsi. Misalnya Sulawesi Tengah menghasilkan
emas, sedangkan Sulawesi Barat menghasilkan kelapa sawit, ya. Jadi Sulawesi Tengah membeli kelapa sawit di Sulawesi Barat, sedangkan Sulawesi Barat membeli emas di Sulawesi Tengah, ya, Sulawesi Tengah. Nah, ada videonya di situ untuk lebih jelasnya lagi. Kemudian di nomor 2, silakan jelaskan apa itu tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kemudian yang ketiga adalah menentukan faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Diisi di kolom yang sudah Ibu siapkan ya. Nah, kemudian menemukan dampak COVID-19 terhadap perdagangan antar daerah. Sudah tadi didiskusikan bersama melalui tanya jawab, salah satunya adalah pengaruh cuaca. Ya, itu bisa dibahas dan bagaimana cara mengatasinya, ya. Misalnya terlambatnya pengiriman, ya. Silakan anakku diskusikan di kelompoknya masing-masing. Provinsi Sulawesi Utara membeli marmer dari Sulawesi dan Sulawesi Selatan membeli nikel dan Sulawesi Tenggara. Provinsi Gorontalo membeli aspal dari Sulawesi Tenggara. Ya, silakan. Sulawesi Tenggara membeli kopi dari Gorontalo. Ya, silakan. Provinsi Sulawesi Utara membeli emas dari Sulawesi Tengah, sementara Pergi dulu Sulawesi di Tengah kelompok membeli dari 1, di kelompok 2 ya. Provinsi Gorontalo membeli pala dari Sulawesi Utara, sementara Sulawesi Utara membeli rotan dari Gorontalo. 3. Provinsi Sulawesi Barat membeli batu bara dari Sulawesi Selatan, sementara Sulawesi Selatan membeli besi dari Sulawesi Barat. Kelompok 2, perhatikan baik-baik ya. Sebentar bisa memberikan pertanyaan atas hasil kerja kelompok 1. Silakan. COVID-19 terhadap perdagangan dan upaya mengatasinya. Dampak COVID-19. Yang pertama, kurangnya daya beli masyarakat. Yang kedua, beberapa toko dan mal sempat tutup menyebabkan barang tidak terjual. Pengusaha dan perdagangan omsetnya menurun. Dan cara mengatasinya adalah menawarkan barang-barang dengan secara online. Pemerintah memberikan izin untuk membuka toko namun tetap mematuhi protokol kesehatan dan membatasi jam kerja atau jam buka. Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Atau kelompok 1, memberikan pertanyaan dari kelompok 2. Siapa? Jelaskan dampak COVID-19 terhadap perdagangan dan cara mengatasinya. Ya, silakan. Distribusi barang. 2. Menurunnya omset pedagang karena dibatasinya pergerakan manusia dan beberapa mal dan toko yang terpaksa ditutup. Cara mengatasinya, melakukan pemesanan barang secara online. Pemerintah memberikan izin dan melonggarkan pengiriman barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menyediakan stok yang mencukupi untuk setiap daerah. Sekarang kita menarik kesimpulan. Muhammad Fadil. Tujuan yang kawan pasar. Memastikan cadangan pasokan barang sebelum diberlakukan PSBB. Mobilitas barang sebaiknya diperbolehkan dengan mematuhi protokol kesehatan ya, seperti tadi yang anakku sampaikan. Kemudian kan ya, kuisnya di Google Class-nya. Nah, setelah mengerjakan soalnya, Ibu akan mengadakan refleksi karena jaringannya, masalah jaringan ya. Dan cara masuknya. Oke, bagaimana yang kira-kira anakku menarik? Marilah kita membaca doa setelah belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas kerjasamanya anakku untuk mengikuti pelajaran hari ini. Saya kira sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi